Langsung lanjut aja. Dompetnya sudah kita bagi semua. Kita langsung lanjut ke motivasi kita dari Oma Salahurini dari Jogja. Jadi Oma Rini, silakan untuk Oma untuk memberikan motivasi kepada teman-teman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan puja kita sampaikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Saya ada di sini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya kasih clue dulu bahwa ketika saya bicara, saya dalam kondisi saja. Nanti akan baca buku saya, itu dimana saya membuat konsep namanya zero to zero, bahwa saya tidak dalam rangka menjadi orang paling hebat atau saya dalam rangka orang yang paling tahu. Di sini saya bicara justru dalam kondisi nol yang artinya zero, ya. Dan kenapa tadi saya belum salah tapi sudah mengatakan bahwa segala puji dan pujiannya kita sembahkan dan kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, karena memang tanpa Allah saya tidak akan ada di sini. Nanti saya bercerita soal penerbangan tadi pagi. Saya mungkin kalau tanpa Allah saya nggak sampai di sini gitu, ya. Jadi sekali lagi ingat bahwa saya andai kata bisa menjawab pertanyaan, saya bukan berarti saya orang hebat. Tetapi saya senang sekali berbagi cerita saja dengan orang lain. Tetapi andai kata yang itu benar pasti Allah, andai kata itu salah pastilah saya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sholawat kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Rasul kita, petunjuk jalan kita. Dari A sampai Z-nya hidup manusia ada pada Rasul kita satu ini. Nah, di sini tidak ada kalimat yang lain bahwa saya berdoa semoga para pengikutnya yang di sini hebat-hebat sekali ya. Para pengikutnya pun akan sama ya, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, terutama surganya Allah. Amin. Takbir. 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 Bismillah. Sekali lagi saya bukan seorang ustazah, tetapi karena saya diuji luar biasa sekali berpuluh-puluh tahun, mungkin sejak saya kecil saya dengan ini dan itu dan sebagainya, sakit saya, sehingga saya bisa berbagi ini ya. Jadi kalau saya salah maaf Pak Ustadz, dibetulkan, karena tidak ada makhluk satupun di dunia ini yang dilarang mengenal Tuhannya dengan baik lewat apapun itu dalam hidupnya, betul? Termasuk saya, betul Ustadz? Saya dibolehkan ya mengenal Allah ya. Nah ini di sini saya belajar sekali. Jadi tidaklah mungkin tanpa Allah dalam hidup manusia dari A sampai Z, dari bangun sampai tidur lagi. Termasuk saya waktu terbang ke sini, saya tipikal orang yang seringkali percaya kepada orang mudah saja. Sama Mas Oli itu siapa? Saya kasih nama Mas Oli itu kepada Bang Boy ya, karena tadinya saya belum tahu namanya. Saya lihat tiket, saya kasihkan begitu saja. Setahu saya berangkat jam 7, tetapi qadarullah setelah sholat subuh, saya sudah bangun dari sejak jam berapa pagi itu sudah bangun. Habis subuh saya berangkat dari rumah itu ke bandara agak jauh. Saya pikir karena jam 7 saya sampai bandara itu mepet sekali, hampir jam 6. Ketika saya kasihkan tiket saya, ternyata loh ini kepulangan, tiket saya ke kepulangan gitu lah. Padahal yang namanya Jogja itu ada dua, di sini untuk pesawat apa, sebelah sini pesawat apa. Nah saya tadinya ke sebelah sana jauh, muter lagi ke tempat khusus untuk Lion. Di Lion tadi dikatakan ibu bukan Lion. Coba bayangkan itu bukan Lion, waktunya jam, terus apa? Saya buka satu lagi, batik di mana? Itu qadarullah, sebelahnya tuh batik gitu. Jadi persis betul tadi ya Maya. Ini Lion, sebelah sini batik begitu. Tahu nggak? Sudah last minute saya langsung itu ngantre segitu banyak, saya didahulukan, saya lari-lari sampai ke pesawat. Lihat di mana ada yang namanya kehebatan manusia
tadi Pak Ustadz bilang, siapa yang tadi berangkat dari rumah baca doa? Saya bukan orang yang belajar agama secara khusus, saya tidak tahu agama dengan baik, tetapi saya buat namanya zikir istighfar al-fatihah menjadi hobi saya. Berangkat dari rumah saya zikir istighfar al-fatihah tidak berhenti, itu saya baru tahu Allahu Akbar ketika saya sudah di pesawat. Saya bilang sama yang antar saya ini, asisten saya ini, bahwa Masya Allah, Allahu Akbar, ini saya sampai lagi mana? Di Jakarta ya. Lagi saya melihat luar biasanya Allah dengan tubuh saya yang sebetulnya saya tidak bisa bertahan duduk lama, berdiri harus duduk seperti ini saya tidak bisa, sehingga saya pikir kalian ini orang-orang yang luar biasa sekali, diberi Allah kebaikan dalam hal kesehatan ya. Jadi pernahkah kita semua mengalami kesulitan hidup? Pernah. Ya. Terus kalau mengalami kesulitan hidup, kita kira-kira awalnya ngapain tuh? Apa? Saya tidak mengenal kalimat galau ya. Galau itu artinya gagal ukti. Galau saya jadi tidak pernah tahu apa itu galau ya. Saya dikatakan waktu kakaknya Bang Boy mengatakan jadi berangkat ke Jakarta, nggak tahu karena saya belum dapat tiketnya. Saya sedikit pun tidak dalam rangka galau. Apapun itu dalam hidup saya tahu banget bahwa sudah tercatat di mana, Ustaz? Ya, sudah dicatat semuanya. Jadi kalau kita dapat musibah apapun, sekarang ini para akhwat sama ikhwan, saya agak belibet kalau bicara dalam bahasa Arab ya, sulit sekali dia saya. Jadi para akhwat sama ikhwan ini, kalau ketika kita mendapatkan masalah itu apa sih sebetulnya yang kita rasakan? Pertama kali kita ngapain sih sebetulnya? Menolak, marah, kecewa. Aduh, itu tidak ada dalam kamus saya ya. Yang namanya hidup di dunia, tanya Pak Ustadz, tempatnya susah, betul ya Ustadz? Tempatnya susah, tempatnya yang namanya ujian, tempat namanya repot ya. Kalau kita tidak mau diuji, jangan berharap kita naik pangkat. Entahlah saya ini naik pangkat atau tidak, tetapi yang jelas ketika kita mendapat ujian apapun, rasakan. Pertama kali saya jadi bingung, saya kayak artis aja hari ini di foto-foto segitunya Mas ya. Jadi ini saya bukan kaleng-kaleng tapi juga bukan artis gitu ya. Bukan kaleng-kaleng saya. Nah, kalian baru pertama kali melihat orang renov fenomen di Indonesia barangkali saya ya. Autoimun saya lengkap ya. Jadi ketika saya mendapatkan ini, saya hanya tahu, saya diam, saya terima, saya syukuri bahwa saya akan tunjukkan kepadamu ya Allah bahwa apapun yang saya terima akan menjadi powernya saya. Dan Masya Allah, tabarakallah, betul sekali. Salah sekali ketika kita menerima kok tiba-tiba rasanya kok seperti down. Saya tidak mengenal down. Itu yang saya mau sampaikan di sini. Kalau tadi dikatakan bahwa apa tadi? Bahwa iman itu naik turun, bagi saya silahkan katakan iman itu naik turun, tapi bagi saya cuma satu saja, bahwa saya kelak nanti hanya akan bertemu dengan siapa? Allah saja. Saya hanya punya satu kata, bahwa saya harus baik dan baik, meskipun saya dalam kondisi apa? Keterbatasan dan berkekurangan. Artinya saya tidak bisa seperti orang lain barangkali. Saya kemarin beberapa hari lalu masih pakai tongkat ya, karena ada kalanya suruh pakai tongkat jalan. Saya having fun saja. Sehari-hari saya bersama orang-orang sakit, 98% cancer ya. Jadi saya sehari-hari dengan mereka, tapi saya tahu persis bahwa ketika melihat saya tidak tersenyum, mereka akan lebih parah. Sehingga yang saya dapat, dan kenapa sampai detik ini saya dikatakan sebagai motivator, karena sehari-hari saya bersama orang-orang yang susah dan saya harus memotivasi mereka. Sekarang kalau saya kondisi down, mereka tidak ada yang mensupport. Jadi ketika ada satu orang, dua orang, tiga orang, dari anak sampai dewasa sampai nenek-nenek butuh support, saya selalu ada. Saya katakan bahwa apapun hasilnya itu karena Allah. Manusia itu tidak berdaya upaya, betul, la haula wala quwata illa billah, itu camkan baik-baik di kepala, di jidat ya. Bahwa saya tidak pernah
ada satupun orang berkata kepada saya bahwa Bu Ini baik-baik saja hari ini. Mereka selalu mengatakan, saya salah bertanya kepada ibu karena ibu selalu baik-baik saja. Hei, mereka tidak melihat saya aneh begini dan saya dikatakan baik-baik saja. I'm not fine. Tapi saya selalu berkata di depan mereka, iya saya baik-baik saja. Itu dia bahwa tidak pernah yang namanya luput, namanya manusia. Tetapi ada satu hal yang bisa kita pertahankan sampai detik ini, bahwa berpikir, bertindak, berbuat, bahkan apa yang kita konsumsi itu bisa merusak organ manusia. Ya, ketika kita itu semuanya salah. Ingat, stres merusak apa? Organ. Stres merusak organ, marah merusak imun. Ya, jadi ketika kita tahu bahwa stres merusak organ, marah merusak imun, terus gunanya apa kita berkeluh kesah? Gunanya apa kita marah? Tidak ada sama sekali. Sekarang segala sesuatunya bahwa manusia dari A sampai Z-nya sudah dicatat oleh Allah, ya. Dan itu akan terjadi begitu-begitu. Sekarang tugasnya manusia hanya berbuat apa sebetulnya? Sabar. Ini kenapa pada bengong? Ini mengerti omongan saya atau malah bingung? Saya bukan kaleng-kaleng ya. Jadi ini real ini ya. Oh, khusyuk. Jadi sabar. Allah tuh cuma sebetulnya memohon sabarnya saja, ya. Andai kata kalian tahu ya, Anda kan kalau ke kamar mandi cuma mau gini begitu, mudah mau saya kan tidak. Saya seperti disilet-silet, seperti ditusuk-tusuk paku, seperti ditimpa batu beton dan sebagainya. Ada kalanya sebetulnya saya hopeless sekali dalam kondisi saya tidak bisa apa-apa. Tapi tetap setiap hari saya tetap berjuang. Ketika saya bangun jam 1 malam, setiap hari saya selalu apa? Merasakan rasa sakit, saya mau tidur harus lupa dengan rasa sakit setiap hari seperti itu. Sehingga saya pikir kalau kalian yang masih muda-muda seperti ini tidak punya rasa seperti yang apa yang saya rasakan, salah besar. Harus selalu berusaha. Manusia itu hanya diminta sama Allah satu sabarnya, kedua ikhlasnya, dan paling utama itu rasa syukur. Syukur saya selalu saya naik-naikin terus sampai ke langit kesekian saya nggak tahu. Tapi saya tahu ketika saya bersyukur saya bahagia itu. Pernah melihat wajah saya kena sakit, walaupun muka saya jelas saya kena sakit, muka saya flashing ya, muka saya merah. Ya, hidung saya, pipi saya ini ciri orang autoimun sebetulnya kalau kalian tahu. Jadi kalau orang paham ini orang sakit gitu, tapi orang ternyata tidak pernah melihat saya itu sakit. Meskipun pakaian saya aneh dan ajaib, yang qadarullah saya juga seorang seniman, saya seorang kurator, saya pelukis ya. Jadi saya ketika ditantang sama orang bahwa stylish sekali, modis sekali, mereka tidak tahu rasanya saya. Sehingga saya harus berpakaian ini sekali ya, buat tantang saya untuk jual, gue beli gitu ya Pak Ustaz. Saya pakai topi ini, lukis, jadinya kan persis seperti lukis sekarang. Itu karya saya di tas saya tuh ya. Jadi intinya sekarang masih bisa gitu kita berpikir bahwa kayaknya dengan masalah ini kok saya susah sekali. Jangan pernah katakan sekali-sekali dengan masalah apapun kita tuh susah, jangan pernah. Karena akan menjadi susah betulan. Ketika kita mendapatkan segala yang namanya kesulitan hidup, pertama jelas terima saja dulu telah. Tapi jangan pernah juga lupa tersenyum kemana-mana. Itu kenapa saya tadi pancing cari bagaimana caranya cari suami yang baik. Ingat satu hal, segala sesuatu itu dicanangkan dari sekarang loh para akhwat dan iwannya. Mencari istri baik pun dicanangkan sejak sekarang. Saya loh sejak 17 tahun minta sama Allah, ya Allah berilah hamba itu satu suami yang solih. Dikasihnya usia berapa mau tahu? 25, jadi jarak dari 17 ke 25 berapa tahun? Itu pakai sabar loh. Dan itu dikasih mimpi 3 kali berturut-turut loh itu. Saya tanpa ketemu mimpi 3 kali, saya ketemu orang yang saya mimpikan jadi suami saya sekarang. Ya, itu dia kenapa saya pancing tadi ya. Jadi ternyata para akhwat sama ikhwan di sini effortnya harus apa sih, gitu kan? Satu, banyak berbuat baik. Coba siapa yang tahajud tiap hari? Saya terus terang, saya itu bukan ahli agama, saya bukan orang hebat, tetapi saya harus tiap hari, harus tahajud tiap hari. Karena kenapa? Coba jawabannya kenapa saya harus tahajud tiap hari, coba. Apa?
Rasa syukur kita kepada Allah. Karena Rini butuh Allah. Ya, Allah tidak akan butuh siapapun, apalagi ini yang bukan kaleng-kaleng, meskipun bukan kaleng-kaleng, tapi Allah nggak butuh saya. Ya, saya butuh Allah sehingga apa? Saya harus tahajud tiap hari. Ketika saya akad berapa puluh tahun yang lalu kepada Allah bahwa ya Allah bangunkan hamba setiap jam sekian. Ini sama Allah betul-betul diberi jam segitu terus tiap hari. Jadi ternyata betul kita selangkah, Allah berlari. Jadi kalau kita tidak pernah meminta kepada Allah, yang sombong siapa? Manusia. Allah tuh punya sentang sombong loh ya Pak Ustadz ya, tapi nggak pernah dipakai. Maka mintalah kepadaku, maka ku beri. Pegang janji Allah sampai kapan ke kapan, tidak akan pernah rugi. Ya, segala pertolongan itu selalu ada. Kalau Bang Boy barangkali punya kakak ya, kakaknya Bang Boy ini dekat sekali dengan Emma ya. Itu beliau tahu persis kejadian banyak sekali yang Allah lagi itu dia. Akhirnya keluar buku yang namanya Zero to Zero. Itu saya bikin buku cuma sehari saja itu buat buku karena semuanya ada di kepala. Kenapa? Pernah kita mendengar buku barangkali Zero to be Hero? Sering kan? Bagi saya tidak ada namanya manusia menjadi hero. Sampai kapan ke kapan manusia tidak akan pernah menjadi hero Bang Boy. Jadi kemarin pernah baca status saya sampaikan bahwa manusia tidak akan pernah menjadi hero. Ya, sampai kapan ke kapan itu namanya hero-nya manusia itu siapa? Allah saja. Itu dikatakan kita akan tetap menjadi nol karena selalu butuh satu siapa? Allah. Kembali lagi sampai kapanpun akan tetap menjadi nol karena selama hidup hanya akan butuh Allah saja. Gak ada kita butuh ABCD. Maaf, pasien saya dari kita yang paling tidak sekolah sampai S3 luar itu kan banyak. Saya bertemu dengan banyak orang, saya melihat ke arah sini tuh kadang-kadang agak apa ya Ustaz, goyah ya. Yang ada mengakukan dirinya bahwa gue nih loh S3 dari sini ya, S2 dari sini. Itu dia saya praktek tanpa plan. Saya tidak ada plan ketika praktek. Karena apa? Siapa saya gitu. Tapi nyatanya Allah membuktikan satu hal. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian, Bali, NTT, NTB, pasien datang ke rumah saya. Artinya siapa lagi yang luar biasa? Allah. Tidak ada satupun saya ngapa-ngapain juga, bukan saya hebat, tidak sama sekali. Itu hebatnya apa? Gak ada. Kerjanya tiap hari marah-marah Mas. Jadi saya ini sudah autoimun, kerjanya tiap hari marah saja kepada manusia. Ini imun saya dipertanyakan sampai hari ini lab saya bagaimana sudah tidak tahu. Mungkin kalau saya dicek labnya udah ambrol-ambrol barangkali ya, karena tiap hari marah-marah. Jadi intinya sampai detik ini, tolong ya ketika bermasalah jangan pernah sekali-sekali menjadi satu. Kalau susahlah apa, ingat satu hal, sujud. Ingat apa? Sujud. Sudah sujud saja, minta sama Allah. Ingat, mintalah kepadaku maka kau beri ya. Lagi dan lagi ada kalimat mungkin Ustaz bisa membenarkan. Alam nasroh itu apa sih artinya? Di dalam setiap apa? Kesulitan disertai kemudahan. Pegang itu sampai kapan ke kapan. Jangan pernah lalai. Karena apa? Ternyata memang betul gitu. Segala sesuatu kelemahan pasti sama Allah dikasih kelebihan. Tahu kelawar tidak? Kelawar, corona ya, kelawar. Saya jadi ikut-ikutan di corona. Saya padahal selama ini nggak pernah ngomong corona. Saya nggak mikir soal corona ya. Jadi satu hal, kelelawar itu kakinya kecil. Apa pernah bisa dia berdiri? Tidak bisa. Saking kecilnya kaki, tapi sama Allah dikasih apa? Otot yang kuat sehingga dia tidur pun menggantung. Coba di dalam setiap kesulitan disertai kemudahan. Lagi dan lagi, pernah tahu awal ya? Awal itu burung hantu. Saya tadi di hotel ada gambar burung hantu besar sekali. Dan itu burung hantu sama, matanya kan nggak bisa berkedip dia, nggak bisa nengok sana sini. Tapi sama Allah diberi apa? Kepalanya bisa memutar sampai itu dia. Ketika ada bahaya dari belakang, bukan matanya yang melirik, kepalanya dia muter sampai sekian derajat.
Nah, jadi setiap kondisi apapun Allah itu selalu ada selama kita berseru memanggilnya. Tadi luar biasa sekali mau yang takbir ya. Itu artinya betul Allah senang sekali kita selangkah Allah berlari ya. Jadi kalau sekarang kira-kira yang masih punya masalah-masalah mau nggak nunjukin wajah tersenyum gitu? Ya, itu malah berarti senyum semua itu. Luar biasa sekali. Coba pada senyum. Harus setiap hari, jangan kalah sama manusia yang tidak kaleng-kaleng ya. Kalian kaleng-kaleng bukan kan? Bukan ya. Saya juga bukan kaleng-kaleng. Kalau bukan kaleng-kaleng, maka kita harus selalu optimis ya. Apapun yang terjadi di dunia ini memang sudah seperti itu ya. Hidup itu isinya tempat repot, tempatnya susah. Kalau mau senang saja nanti di surga, tak capai surga itu dengan cara kita. Gimana caranya? Saya yakin kok Allah tidak melihat serepot itu. Artinya wah ini orang, kan makanya dikatakan surga itu sebetulnya hanya karena kasih sayang Allah semata kepada manusia ya. Bisa jadi mati dalam kondisi apa, seperti pernah cerita dengar itu pembunuh yang kesekian 100 apa kok bisa masuk surga. Betapa sayangnya Allah yang melihat orang yang pernah bermaksiat tetapi taubatan nasuha. Maka ketika orang pernah bermaksiat dia taubat, Allah tuh sayang sekali karena prosesnya tidak sama dengan orang yang sudah solih dan solihah seperti ini. Orang pernah bermaksiat kok effortnya menuju kemaslahatan hidup kan repot sekali dia. Setannya kan banyak depan kiri kanan atas bawah kan gitu. Sehingga apa? Ketika mendekat Allah sebentar saja, Allah melihatnya apa? Luar biasa sekali. Karena ada apa? Keinginan untuk bertobat. Kayak saya gini, sebetulnya saya malu ya. Saya bicara di masjid saya biasanya. Kalau mengisi seperti ini tidak di masjid karena terus terang saya tidak tahu apa-apa soal agama. Tetapi saya mengenal Allah itu luar biasa sekali. Lewat apa? Lewat penyakit saya ya. Lewat penyakit saya jadi paham seperti apa rasa disilat-silat dari dalam. Oh seperti ini, masya Allah, seperti ini rasanya tersayat-sayat. Ketika kena silat betulan, saya, rasanya kok sama, ya. Jadi ternyata seperti ini dan itu saya bisa katakan nikmat luar biasa. Karena apa? Karena apa coba? Kok saya bisa mengatakan rasanya apa? Apa mas? Ya, jadi kenapa saya katakan ini nikmat luar biasa? Karena apa? Saya mulai paham ternyata Allah itu memberi rasa seperti ini agar apa? Saya tetap terus bergerak. Saya jalan 20 kilo masih sanggup, mas masih sanggup nggak jalan sama saya 20 kilo? Ayo kita jalan berdua, habisin hari Minggu hari ini sanggup. Kalau saya sanggup karena apa? Dengan saya bergerak, saya berjalan, pembuluh darah saya melebar sehingga apa? Nyerinya rasanya hilang sementara ya. Ada kalanya bulan puasa saya tidak tidur 4 hari karena nyerinya luar biasa dipakai puasa ya. Tetapi saya enjoy saja, saya happy saja karena saya tahu andai kata saya mati pun saya akan ketemu Allah ya. Andai kata saya hidup pun karena Allah, andai kata saya bisa gini juga karena Allah. Mana terus akhirnya saya mana? Coba saya tanya, akhirnya saya mana? Cuma sabar saja ya. Jadi andai kata di sini ada orang yang terkena musibah sakit sekalipun, tolong jangan pernah putus asa sama sekali. Dikatakan orang autoimun itu usianya pendek. Saya sering kali pasien saya mengatakan, Bu hati-hati ya, makanya dijaga ya, karena autoimun itu usianya tidak panjang. Kok saya nggak ada rasa takut ya? Karena saya pikir mati hidup itu masalah waktu saja ya, dan saya tidak berpikir bahwa suatu saat saya mati begini-begini. Yang saya tahu cuma satu hal, bahwa oke, saya harus bermanfaat kemana-mana sebanyak mungkin dan sebisa saya. Dan lagi-lagi sampai detik ini gitu ya, saya terus terang sudah tanpa obat ini ya, sudah sekian puluh tahun yang lalu saya lepas obat ini. Saya betul-betul dari kecil memang makannya tanpa nasi, memang saya hanya buah dan sayur lebih banyak ya. Alhamdulillah, barangkali kalau dari dulu saya makan saya ngawur, saya jajan sembarang, mungkin saya tidak akan bertahan sampai detik ini atas sebetulnya. Karena bagaimanapun ingat satu hal, apa yang kita
tadi jalankan dengan ngawur ya. Tapi kalau kita yang keempat tadi kita jalankan dengan baik, insya Allah karena Allah juga melihat apa effortnya manusia, Allah melihat apa usahanya manusia ya. Sampai di sini kira-kira kalau ada yang mau bertanya monggo, nanti saya lanjutkan lagi. Ada yang mau ditanyakan? Baik. Ibu di dalam bisa? Ada tempat di sini? Ada luas sekali. Silakan. Apa Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Dan telinganya yang kanan sudah tidak ada mendengar saja. Ya, mendengar cerita itu sangat terinspirasi dan motivasi banget ya. Terus yang saya tanyakan, karena ini autoimun yang lama ya, sejak kapan ibu mengalami autoimun ini? Terus pasti ada titik yang ada nggak sih titik terendah ibu ya baru mengerti bahwa ini sebenarnya nikmat dari Allah loh gitu. Baik. Makasih ya. Jadi gini jawabannya. Saya itu berapa puluh tahun yang lalu, memang dari kecil saya sering ke rumah sakit ya, dan saya sudah operasi beberapa kali ya. Tapi ada satu hal, saya alhamdulillah, saya jadi mau nangis ini. Saya cerita saya ke ibu saya, almarhum soalnya. Tanpa ibu saya, tanpa ayah saya, itu nonsen sekali saya ada di sini ya. Saya dari sejak usia 13 saya suka sekali dengan daun ya, dari 13 tahun saya bertahun-tahun daun ya, sama sekali. Tapi memang saya tahu kondisi saya ya, sampai akhirnya besar saya mohon maaf sebelumnya, qadarullah suami saya spesialis ya. Saya itu dipuji juga oleh suami saya sendiri. Jadi saya mengalami pernah lumpuh itu saya, ya. Jadi ketika saya lumpuh, saya tuh sampai saya pahami bahwa ketika kok cuma mata saya saja yang bisa bergerak, kok tubuh saya tidak bisa saya gerakkan, saya tidak berkeluh kesah. Tanya sekarang mau tidak mau yang menjadi saksi hidup saya itu hanya suami saya dan anak-anak saya. Kodar itu anak saya nomor 1 pun dokter ya. Jadi mereka tahu persis. Saya tidak pernah sedikit pun saya keluh dengan kondisi saya. Kadang saya ngesot, saya kerja dengan kondisi saya tidak bisa bangun dan duduk. Saya minta didudukan agar pasien saya tidak tahu kondisi saya sebetulnya ya. Jadi ada titik terendah, tetapi dengan izin Allah, apa kata suami saya, manusia tidak pernah mengenal putus asa adalah rosi. Selalu seperti itu. Jadi makanya saya katakan jangan pernah merasa down atau merasa hopeless atau jangan nangis. Jangan merasa bahwa kita tuh sendiri. Andai kata lingkungan kita tidak mengerti kita, hanya Allah saja yang paham saya ya. Jadi sampai detik ini itu saya dapat penghargaan luar biasa dari suami saya. Beliau sekarang ini paham sekali ketika saya harus tebar manfaat, saya harus ke rumah si A, si B, si C karena tahu mereka butuh saya di calling dari malam. Itu biasanya mau sekarang ini. Dan itu saya memang dipuji luar biasa. Kadang-kadang saya pernah kondisi saya mau ambruk, saya nunggu suami saya sampai keluar pintu karena saya tidak mau keluh-keluh. Begitu suami saya tutup pintu, saya kondisinya berat. Saya udah nggak bisa apa-apa itu. Tapi saya betul-betul di situ saya tidak menyesal sama sekali. Coba lihat wajah saya dong. Wajah saya kelihatan kayak saya sedih. Orang nggak pernah tahu saya sebetulnya kalau saya nggak cerita. Ya, di mana segala. Saya itu qadarullah setiap tempat saya di bandara, di mana ketemu orang, refleks orang tuh pengennya curhat, saya juga tidak tahu kenapa. Ya, sampai detik ini maka itu dikatakan saya motivator. Karena sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu selalu memotivasi orang. Ya, jadi saya kalah ke titik terendah, tapi tidak sedikit pun saya marah. Saya keluh tidak. 2007
2017 anak saya 2 dengan suami saya dudukkan, bahwa saya cerita bahwa saya renal fenomen. Padahal saya dapat sudah sejak berapa puluh tahun yang lalu. Karena saya sudah berpakaian, sudah tidak bisa lagi saya tidak bisa lagi survive dengan kondisi saya pakai kerudung lebar di luar. Itu saya sudah nggak sanggup, karena pasti saya akan freezing sekali dan nyeri sekali tubuh saya. Jadi ketika saya berubah berpakaian, bertanya kenapa, saya dudukkan, saya kasih tahu saya autoimun ini, dan di Indonesia langka. Dokter pun masih bingung dengan penyakit saya. Bagi saya emang gue pikirin, enggak lah, sudahlah, yang sudah ya sudah. Tapi sekarang yang penting saya bisa survive sampai di sini, gitu ya. Paham? Oke, mau dilanjutin lagi? Ada yang bertanya lagi? Ayo. Langsung aja. Ya. Sumbernya gitu. Agak keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, kebetulan Tidak ada yang kebetulan. ada kodarullah di lembaga saya juga, maksudnya saya ikut relawan juga. Nah, di lorong juga itu ada seperti penyakit autoimun. Nah, sekarang kan masih didampingi dengan Siapa yang autoimun siapa? pasien dari lorong. Nah, ya. Nah, minta tip gimana awal-awal ibu enak, misalnya tidak pakai obat kimia atau obat misalnya obat Ya, Pak. alami. Pak. Nah, minta tipsnya itu agar Saya ini mungkin dilahirkan memang sudah aneh dari sananya, meskipun bukan kaleng. Jadi ketika saya SMA itu kan saya rutin tiap bulan saya dapat obat ya. Obat tuh satu kresek. Ini kecil sekali kresek ini. Jadi saya waktu itu obatnya sejak SMP sudah yang sifatnya narkoba. Ya. Saya tahu ini kok saya minum kok saya jadi hang ya. Saya nggak bisa, orang ngomong saya nggak paham. Sampai detik ini kan saya bingung. Maaf, saya sering naik pesawat, tapi kalau di bandara saya bingung. Saya harus ngapain dan sebagainya. Saya nggak tahu kalau nggak dibantu sama asisten yang cantik ini. Ya, jadi saya kan bingung. Tetap aja saya harus di jalan, bawa mobil gitu, tiba-tiba saya harus kiri apa kanan ini. Maka itu dia saya sampai sekarang saya nggak suka bawa mobil. Jadi saya SMA, saya putuskan saya buang satu kresek. Ingat runutan tadi ya, bahwa saya sejak 13 tahun saya daud, saya Senin Kemis. Saya percaya betul ketika saya niatkan segala sesuatunya karena Allah saja, saya dimudahkan. Betul-betul dimudahkan. Ketika saya belum lepas obat itu, saya langsung saya buang ke tempat sampah. Orang tua saya tidak tahu, berlangsung sampai sekarang. Saya bicara obat saya buang itu ketika tahun 2010. Saya cerita ke ayah saya waktu itu, saya bilang obat itu udah gak pernah dimakan sampai detik ini. Kamu buang untuk apa? Gak ada manfaatnya gitu. Sebetulnya penyakit, kalau menurut saya, penyakit itu akan kalah satu dengan apa? Dengan emosi yang kita injak. Jadi saya itu terus terang, saya happy nih usia segini ya. Saya sudah punya cucu, saya kemana-mana saya diminta ini itu saya suka. Happy-nya karena apa? Saya merasa free sekali, bahwa saya nol sekali kondisinya. Karena apa? Satu, saya berjuang itu, saya niati satu hal, bahwa saya sering bicara kepada tubuh saya. Ayo kita itu mau ibadah saja kepada Allah. Kalau manusia sejak tahu itu dia diturunkan di muka bumi ini ada 3 hal sebab, itu ringan hidup itu. Dari mana? Dari Allah. Mau apa? Hanya ibadah saja untuk Allah dan kembali lagi ke Allah. Terus jadi ringan, Mas. Sampai detik ini saya light sekali. Mas Boy baca status saya nanti bakal paham. Karena apa? Ketika saya merasa saya ini loh, kalau andai kata Allah tuh mau men-switching penyakit saya dari A menjadi Z, itu kecil tidak? Kecil sekali. Saya pegang itu, apa sih? Manusia 1 tambah 1 2. Allah 1 tambah 1 bisa 1 juta, bisa 1 miliar. Maka apa yang impossible? Gak ada. Saya harus mantap, saya buang sampai detik ini. Memang pada dulu juga dari kecil saya sendiri makan sehat. Sampai detik ini saya makan sehat. Saya tidak makan nasi sebagai makanan pokok, karena orang pokok itu lebih berat ketika dengan makan nasi. Terjawab oleh saya
bahwa kenapa saya dari kecil kok tidak suka ngasih dan orang tua tidak melarang. Ternyata itu jawabannya. Saya terkena autoimun itu saya lebih enak aja. Saya bergerak lebih enak aja. Meskipun ini saya per menit saya nyeri loh. Bukan enak saya, tapi nyatanya saya nyaman dengan kondisi seperti ini. Saya happy aja. Lagi dan lagi, obatnya paling mahal di dunia harus kita pegang. Apa? Bahagia. Bahagia itu obat yang paling mahal dari segala macam obat. Kalau untuk autoimun yang bagus biasanya buatan Jerman ya. Itu kalau saya konsumsi sekarang barangkali 1 bulan 15 juta, 1 suntik 4 juta. Ya dari itu nyeri, tapi organ saya hancur semua kalau saya setiap hari makan itu. Nah, alhamdulillah saya bisa happy saja, bisa tetap bekerja. Saya full kerja. Saya masih melukis, saya masih melakukan pesanan-pesanan, masih ngurusi pasien-pasien saya ya. Walaupun saya sudah tampak langsung harus lewat jadwal WA dulu dengan saya karena saya harus terjadwal. Kalau tidak, saya nggak bisa yang lain ya. Jadi ternyata manusia hanya butuh bahagia. Kalau kita mau bahagia kita harus ngapain? Jawab. Bersyukur itu sekali. Coba bersyukur coba. Syukur itu membuat kita tuh bahagia pada habis-habisnya. Sampai kapan bahagia saja. Saya makan singkong happy aja. Ada yang mau singkong? Orang Jakarta masih suka singkong? Oh itu hebat sekali. Itu bukan kaleng-kaleng ya. Kalau kaleng-kaleng itu nggak doyan singkong. Jadi saya masih suka makanan-makanan. Saya juga tipikal orang yang tidak peduli ketika dikatakan deso ya. Buat saya nggak penting sih mau deso kek, mau kota kek, mau mana. Kalau akhlaknya tidak baik, tetap aja itu kaleng-kaleng ya. Jadi tetap manusia harus satu beradab juga. Setelah adab di atas ilmu, setelah ilmu baru beramal. Kalau udah melakukan ini semuanya akan happy saja. Ada lagi? Ada lagi bertanya? Kenapa jadi ngomong? Coba, ada yang mau bertanya? Ada yang autoimun? Iya, sudah sampai sini baru katanya sakit ya. Ada yang mau bertanya lagi? Kira-kira apa masih ada? Apa itu kalau kita merasa zero? Apa itu? Gimana caranya? Tanya aja nggak apa-apa. Apa itu zero? Itu bagaimana? Yang jelas ketika A mau Z mau ini mau itu, kita itu hanya merasa mau saja. Tidak ada apa-apa. Titel itu nggak ada apanya ketimbang apa? Rasa apa? Bahagia. Belum tentu. Saya kan ketemu banyak orang dari jenderal bintang 4 ya, dari orang kaya. Sering sekali saya ketemu mereka tidak happy. Jadi saya kadang-kadang unik ya, rumah sudah seperti istana pun tidak happy ya. Jadi ternyata ya, oh iya ya, silakan mau bertanya apa? Di sini di depan saja teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Bang Joy. Saya jawab Pak, kalau salam kenal saya jawabnya gimana? Salam. Ya nggak salah. Gimana? Saya suka joke aja. Saya beberapa hari yang lalu chattingan sama adik kelas saya. Bilang, ini ada acara bagus di share sama beliau. Bilang, oh ini acara menarik nih. Saya sedikit berbagi boleh di sana, saya bilang. Oh
boleh bang kata panitia. Oke, alhamdulillah qadarullah hari ini walaupun kelewatan sedikit bisa balik lagi. Saya punya 6 putra. Putra pria 2, perempuan 4. Anak pertama SMA kelas 1, kedua SMP kelas 2, ketiga SD kelas 6, keempat kelas 2 SD. Masuk siapa? Saya masih muda. Apa-apa, kita kan masuk kelas 12 gitu. Saya kelahiran 70, Mbak. Ya. Di atas. Anak kelima usia 7 tahun, anak keenam usia 4 tahun, belum sekolah. Alhamdulillah, Allah kasih amanah lebih buat saya dan istri, terutama di anak yang kelima. Anak kelima ini sejak usia sebulan dia sudah flu. Saya dan istri pergi ke satu dokter, ke dokter lain, bukan second opinion lagi. Udah berapa opinion kita cari, hasilnya semua sama. Anak bapak ibu ini sehat, begitu dok. Tapi flu-nya nggak sembuh loh dok. Gak apa-apa, nanti seiring usianya bertambah dewasa nanti sembuh. Oke baik dok. Setelah beberapa dokter kita datangi dan hasilnya sama, sementara kita ambil kesimpulan, oh udah, mungkin benar apa yang kata dokter. Pas usia 2 tahun, anak saya ternyata yang tadinya bisa bicara itu mulai ada kemunduran. Tumbuh kembangnya mulai ada kemunduran. Saya curiga sama istri, ya kata dokter nggak apa-apa, sehat-sehat saja. Tapi ternyata beberapa tumbuh kembangnya yang seharusnya dia lewati malah belum dia capai. Datanglah lagi kita ke dokter A, B, C, D, ke guru besar, ke profesor dan segala macam, sama jawabannya kembali. Anak bapak, ibu sehat. Setelah melihat tanda-tanda itu, ketika dokter bilang anak bapak ibu sehat saja, kita sudah nggak percaya. Cari terus sampai saya bilang kita cari sampai ini tahu kenapa Umar Mukhtar namanya, sakit apa dia. Sampai ke sebuah klinik di daerah Kramat Jati, ketemu seorang dokter spesialis anak. Bapak, peralatan di rumah saya klinik ini kurang lengkap. Bapak pindah ke Pasar Bo, rumah sakit Pasar Bo. Oke baik dok. Keesokan harinya saya datang, saya berempat, Umar Mukhtar, istri dan adiknya yang dokter. Nah, dokter ini fokus bukan ke anak saya yang sakit, tapi fokus malah yang sehat. Pak, ini anak bapak juga. Iya dok. Kenapa dok? Kata-katanya mirip dengan Umar Mukhtar. Beda dok. Jadi Umar Mukhtar seperti ini sendiri. Iya dok. Saya tidak tahu penyakitnya pak, tapi saya curiga anak bapak ada sesuatu penyakit. Nah, ketemu dokter yang terbuka seperti ini kan enak. Dia menyatakan tidak tahu, kita tidak maksa, dan itu sangat kita hargai keterbukaannya. Bilang, saya tidak tahu pak, saya rujuk lagi ke RSCM pak. Oh baik. Usahanya saya datang ke RSCM, ketemu dengan dokter yang dirujuk. Beliau sebutkan gejalanya, beliau sebutkan secara fisiknya. Pak, anak bapak secara kasat mata saya diagnosa mukopolisakaridosis tipe 2. Mukopolisakaridosis itu ada 8 tipe atau 9. Anak saya kena tipe 2. Untuk tegaknya diagnosa, bapak mesti tes urin dan darah anak, sampelnya dikirim Taiwan. Bahkan di Indonesia belum ada lah. Taiwan. November 2017 awal kita kirim ke sana. 5 tahun. Yang
yang waktu 2017 usia 5 tahun. Awal 2017 November kirim ke Taiwan, akhir November 2017 hasil sudah kita dapatkan positif. Nah, saat itu dokter mengucapkan selamat sama saya dan istri. Selamat Pak, ini perjalanan panjang. Siapkan segala sesuatunya. Oh iya, baik. Dan ketika kami tahu sekeluarga bahwa diagnosa awal adalah mukopolisakaridosis, lisan kami yang pertama adalah alhamdulillah. Saya dan istri mengucapkan alhamdulillah. Tanpa kita janjian, tanpa kita apa? Alhamdulillah. Pencarian ini terbuka, tabir ini terbuka. Allah kasih jalan. Meskipun 5 tahun kita cari kemana, apa yang penyebab sakitnya. Karena masuk kategori penyakit langka, dokter pun nggak update dengan pengetahuan yang belum update. Jadi banyak dokter-dokter yang belum tahu tentang penyakit ini. Ketika pertama kali mendengar nama penyakit ini pun saya menyebutkannya nggak lancar seperti ini. Saya yakin teman-teman juga gitu ya, mukopolisakaridosis, saya susah banget nyebutnya awalnya. Tapi karena terbiasa dan saya mengikuti baca literasi dan segala macam, akhirnya terbiasa. Waktu pertama kali mendengar diagnosa ini di RSCM jam 10 pagi, saya berdua istri dan anak kembar masih tegar, saya masih tegar gitu ya. Tapi setelah pulang ke rumah, semuanya sepi, galau mulai. Galau saya. Pernah nggak ada yang galau nggak di sini? Boleh nggak galau? Boleh. Boleh ya? Nggak boleh. Gagal makan. Kalau saya, ya kita masing-masing berproses. Artinya galau itu adalah Pikiran yang nggak karuan ya. proses ketika Allah ingin melihat agar kita menemukan jati diri kita. Galau boleh sebentar saja, jangan itu menjadi kebiasaan, menjadi habit. Saya paginya galau luar biasa sampai menjelang sepertiga malam. Pikiran A sampai Z itu ada semua. Bahkan kalau Z ada lagi, saya buka lagi pikiran. Tapi udah Z kan mentok. Sepertiga malam, saya bangunkan istri. Bangun saya. Kita tahajud berdua. Tapi ternyata anak saya yang sakit itu, dia duduk di depan sejadah kami. Jadi ngeliatin ayah bundanya. Dia tahu ayah bundanya galau, segalau-galaunya. Karena dia apa ya? Penyakit, pada saat itu penyakit mas, sampai saat ini pun di Indonesia belum ada 15 orang. Kalau di dunia perbandingan 1 banding 162.000. Galau segalau-galaunya saya, dari jam 10 sampai malam, galau segalau-galaunya. Tapi saya bawa kegalauan itu pada Allah, saya bawa kegalauan itu pada saya gelar saja. Sejak saat itu hingga saat ini dan seterusnya, nggak ada lagi galau. Saya sudah punya tempat terbaik untuk mengadu, untuk berkeluh kesah, untuk apapun yang saya rasakan, kapanpun dan dimanapun, dia bisa. Allah bisa. Beda dengan teman ya, mesti janjian dulu. Beda dengan bicara, mesti WA-an dulu, jadwalnya cocok nggak dengan kita. Allah anytime, setiap saat. Cuma kitanya mau kamu. Kitanya mau Allah sedia setiap saat, tanpa syarat, ya hadir untuk kita. Seluruh doa-doa yang kita minta dia kabulkan. Kemudian dokter ngasih tahu, setelah anak saya mengalami operasi ini dan segala macam, Pak Mukhtar ini sudah donasi dari perusahaan farmasi dan lain sebagainya, ingin diberikan ke anak yang di bawah 6 tahun.
BPJS dia harus melakukan terapi sulih enzim. Harganya 6 miliar setahun. Awalnya saya kira hanya setahun saja, tapi tiap tahun 6 miliar seumur hidup dia. Dokternya bilang, bapak kan banyak kenalan dan segala macam, aku kan lobby dan segala macam, minta galang-galang. Baik dok. Setelah dokter pergi, kemudian beberapa minggu kemudian Ramadan datang. Ramadan nggak banyak baca Quran, paling khatam cuma sekali. Tapi saya merenung, bagaimana untuk kesembuhan anak saya ini? Sinergi apa yang harus saya ciptakan? Sempat terbayang mengadakan fundraising, lembaga A, donatur, dan saya. Tapi kalau semacam itu, saya berpikir saya terlalu pasif. Pasif artinya posisi saya selalu mengadah tangan. Saya ingin sinergi, bukan pada datang untuk mengadakan tangan, tapi sinergi. Dan uniknya setiap saya punya niat, punya ide, saya aja ngomong anak saya yang sakit, dia sudah tuli parah kanan kirinya. Padahal awalnya normal, kanan kiri tuli parah. Awalnya normal, mata juga ada glaukoma, pernapasan juga terganggu, banyak hal yang sudah terjadi. Saya ajak ngomong, Bang Umar, ayah punya ide, bla bla bla, saya jelaskan. Dia nyindir. Berapa kali saya ceritakan begitu, dia nyindir, nggak ada respon. Saya ceritakan terus, saya nggak usah, saya ajak ngomong aja terus sekarang. Sampai satu waktu dia ngasih tangan. Saya, gestur yang saya tangkap, dia menyetujui apa yang saya sampaikan. Dia kalau nyaman dengan yang di depannya, dia akan ngasih tangan, kasih salaman. Padahal kedua-duanya juga. Kalau kita kan begini, tangan jari yang saya sudah begini, dan sudah begini bisa di. Nah, saya berpikir dengan hadirnya Umar ini, awalnya bagaimana untuk sebuah anak saya. Tapi saya ditimpa lagi pikiran, kalau hanya memikirkan kesembuhan anak itu terlalu egois. Bang Joy, pikirkan juga kesembuhan sahabat-sahabat Umar Mukhtar yang lain. Rata-rata mereka, teman-teman Umar Mukhtar yang terkena penyakit langka, kebanyakan orang tua di bawah dari sini. Jadi sudah tertimpa tangga, tertimpa lagi. Sesaat mungkin pernah terpikir, terbayang oleh kita, Allah kejam, tapi enggak. Allah tahu, Allah tidak pernah salah, tetap menerima amanah. Dan itu yang selalu saya minta pada siapapun, doakan kami istiqomah menutup semua ini dengan husnul khotimah, baik saya, anak saya, keluarga saya, istri dan lain sebagainya. Karena hari ini boleh jadi saya bisa menginspirasi, tapi besok tidak ada yang menjamin. Istiqomah itu berat, lebih berat dari rindu. Istiqomah itu berat, lebih berat dari rindu. Ya. Putra saya ada di rumah, Ramadjati. Ya, jadi sekarang kita biasanya dari Senin sampai Kamis bahkan Jumat bolak-balik RSCM. Mengobati akibat penyakit utamanya. Jadi penyakit utamanya sendiri pun belum tersentuh. Jadi kondisinya sekarang rematik akut ya? Rematik bukan. Ya semacam kakak-kakak. Iya, bukan. Baik,
kaki kanan kirinya mengecil. Mengecil. Baik, jadi saya kira pertanyaan ini untuk semua kondisi ya. Sebenarnya ini mewakili saja, tapi kalau boleh saya potong, setiap manusia pasti pernah mengalami kesulitan hidup. Nggak ada satu manusia pun bebas dari kesulitan hidup. Kalau mau ngacung saja, ada yang bebas di sini? Ada yang bebas dari masalah? Tidak. Coba, ada nggak yang bebas dari masalah di sini? Tidak ada. Harus jawab. Ada yang bebas dari masalah di sini? Ada. Ada. Enak aja, nggak punya masalah. Rasul loh, dijamin masuk surga. Masalahnya seperti apa? Sampai dilempar apa? Orang. Ya, dihina ya. Nah sekarang solusi satu-satunya kalau saya, karena saya mengalami sendiri, setiap manusia karena manusia diuji, dunia ini adalah tempat ujian semata, karena tanpa diuji kita tidak akan pernah naik pangkat, terutama hal apa? Iman ya. Kalau itu baik alhamdulillah, kalau itu kurang baik itu alhamdulillah ala kulli hal. Baik, sekarang kalau saya, ketika saya bermasalah dengan kesulitan yang seperti itu sifatnya, satu, pertama kita nerima, ikhlas, sabar, syukur itu pasti. Tapi selanjutnya buatlah amalan yang jarang dilakukan oleh orang lain. Coba, kira-kira amalan yang jarang dilakukan oleh orang lain itu apa? Ini loh, yang pasti muda-muda ya, suatu saat akan bertempur dalam hidup. Ya, hidup itu nggak mungkin monoton begini saja, persis seperti grafik jantung gitu ya, debat seperti ini. Maka hidup pun sama sebetulnya. Maka ketika kita mendapat ujian yang hebat, jadikanlah mental kita mental apa? Pencari solusi. Ya, jadikanlah mental kita itu mental pencari solusi, bukan pencari alasan. Selalu beralasan. Terutama orang cerdas itu cerdas beralasan. Kamu gini nggak bisa, kamu lihat nggak? Coba kita cari solusi ketika kita bermasalah. Satu itu, kedua, lakukan amalan yang jarang dilakukan oleh orang lain. Andai kata orang cuma sodako 100-200 rupiah, kalau kita punya lebih, kenapa enggak sih kita bagi lebih banyak? Memang Allah tidak melihat jumlah, tetapi Allah melihat keterusannya, kedepannya seperti apa. Continue ya, coba lakukan setiap hari. Tahajudnya tidak putus, itu kan jarang dilakukan oleh orang-orang lain. Jadi ketika kita bermasalah, selain kita syukur, sabar, ikhlas dan sebagainya, lakukan amalan yang langka dilakukan oleh orang lain. Kedua, apa tadi? Membuat mental kita menjadi mental pencari solusi, bukan pencari alasan. Ya, cari solusi. Allah itu luar biasa, dahsyat sekali. Saya kalau mau menatakan kedahsyatannya Allah tuh saking banyaknya, nggak akan sehari. Saya memotivasi biasa sehari, tidak dijatah 1 jam, itu terlalu sedikit. Saya sehari biasa itu. Nah ini sekarang kalau kita tidak membuat mental kita mental yang pencari solusi, mulai ke depan kita pasti akan tersandung. Ada masalah yang ada cuma terpakul dia. Ya. Kadang-kadang laki-laki lebih tidak kuat ketimbang perempuan. Betul? Perempuan seringkali lebih hebat ya Pak? Betul ya? Coba aja bapak-bapak ini bisa berdiri sampai di sini kan karena istrinya Pak ya, betul? Istrinya pasti masakin di rumah dan sebagainya, itu support yang luar biasa. Ya, jadi mulai sekarang lakukan hal itu. Ya, karena selain kita kalau sudah kasusnya seperti Bapak, satu hal saja sebetulnya ibrohnya itu panjang sekali. Kalau dibahas tidak akan selesai satu hari. Bisa dibayangkan kondisinya sudah seperti itu. Membalik dari tidak sudah tuli menjadi tidak tuli, itu kan hal yang bagi manusia itu effortnya luar biasa sekali. Tapi andai kata Allah saja berkehendak, why not? Ada yang impossible bagi Allah? Tidak. Seperti pesawat tadi Bang Boy, pesawat tadi itu saya last minute saya lari ngejar, jadi pilot itu nungguin saya loh. Hebat banget gak sih? Ini yang ingat pilot itu nungguin kita ya nih. Iya ya, saya luar biasa, masya Allah. Kalau betul
betul itu. Jadi qadarullah itu saya lihat lagi ini jadwal jam berapa lagi saya pulang. Nanti malam lagi coba. Bayangkan, saya tidak tahu kalau saya pulang nanti malam di Jogja ini. Padahal saya tahu saya besok pagi jam 7. Jadi segala sesuatu itu ternyata Islam itu membuat tubuhnya para pejuang dakwah itu seperti tameng sebetulnya, selalu ready ya. Jadi seperti sedia payung sebelum hujan itu Islam banget ya. Tapi ada satu hal, boleh kalian berdakwah, boleh kalian aktif di hal seperti ini, jangan pernah sekali-kali menjadi lilin. Coba lilin tuh kayak apa coba? Tapi membunuh. Menerangi tapi membunuh. Ya, Islam tidak mengajarkan seperti lilin, baik. Jadi Islam itu kalau kita mau menerangi orang lain, kita harus kuat dulu, ya. Kalau kita tidak punya fondasi kuat, jangan sekali-kali menerangi orang lain. Kita akan terbakar, ikut jatuh, itulah lilin. Jadi jangan katakan sekali lagi kepada siapapun, saya mau menjadi lilin menerangimu, itu omong kosong, ya. Gombal. Ya, itu gombal, itu kaleng-kaleng, betul. Oh, ini semangat sekali. Semangat sekali. Jadi kita tidak menjadi lilin, tetapi kita menjadi apa? Menjadi tidak ada juga namanya Superman. Itu dia kenapa yang acting menjadi Superman kan meninggal ya, akhirnya sampai begitu selesai filmnya dia sakit ya, bisa sembuh, bahkan dia di atas kursi roda, dia cacat seumur hidupnya, meninggalnya itu tandanya bahwa Allah tidak ridho sebetulnya ketika mengatakan bahwa saya seorang Superman atau saya seorang superhero. Di mata Allah manusia itu nol, sampai kapanpun kita mati akan tetap menjadi nol. Andai kata bisa ini dan itu karena Allah, belum bisa pun karena Allah belum beri izin saja. Nah, Allah minta apanya kalau Allah belum izin? Sabar. Sabar itu tidak titik, tidak koma, tapi sabar itu lurus ya. Jadi kalau saya tuh sebetulnya sabar, tetapi itu bukan sabar namanya. Kalau sabar itu tidak ada kesudahan. Mau diuji begini itu sabar. Itu dia kenapa pentingnya kita mempunyai jiwa-jiwa. Tadi kalau dikatakan mau istiqomah seperti itu, coba dinolkan Pak. Kalau kita sudah nol, emang siapa sih saya? Ya, saya bukan siapa-siapa. Andai kata saya dikasih ujian seperti ini pun karena Allah berkehendak. Memang haknya Allah itu. Tapi ibrohnya barangkali ada bahwa dengan begini saya jadi menjadi orang yang tidak sombong, betul Bapak ya. Coba kalau nggak diuji manusia tuh sombongnya mau jubilah. Betul yang ada itu saya hebat, saya luar biasa, saya gini, saya gitu. Padahal tanpa Allah apa sih? Coba sebutkan. Tanpa Allah kita bisa gitu duduk di sini itu kan enggak. Ya, tadi saya ketemu dari bandara, ketemu sama Bang Bene yang jemput saya itu masya Allah sekali. Saya diperlakukan seperti itu. Itu sudah saya dari turun sampai ke sini sampai yang ada cuma masya Allah. Allah saya ketemu lagi dan lagi orang-orang baik. Serap energi baik ini berkumpulan dengan orang-orang yang baik karena apa? Lingkarannya hanya akan menjadi positif saja. Ya, jangan pernah sekali-kali bergaul dengan orang-orang yang membawa ke arah negatif. Itu kita kondisi organ juga tergadai. Ya, ingat lagi marah merusak apa? Organ. Stres merusak organ, marah merusak imun. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat, apa yang kita makan mempengaruhi tubuh kita ini, ya. Jadi kalau ada orang yang sering kena flu, waspadai. Ada orang yang sering ngemil terus juga waspadai. Ada orang yang dikit-dikit masuk angin, itu waspadai. Ada yang perutnya membuncit, siapa yang sudah membuncit di sini? Ayo, siapa yang sudah membuncit di sini? Semuanya. Beli di sini, maka coba pernah mendengar barangkali Rasul pernah memperingati umat ya bahwa kok perutnya besar. Sebetulnya bukan karena jadi kelihatan buruk, tetapi karena ada 7 penyakit. Apa? 7 penyakit sudah mengintip. Ayo, siapa yang perutnya merasa besar?
Ayo, siapa yang tuh perutnya masa besar ngaku, coba dikecilkan perutnya ya. Dengan cara apa? Coba caranya tuh satu, coba mau resep ini tulis aja. Tulis aja. Ini Nova sampai mulut karena salah mulut. Coba dibuat ya. Kalau tidak ada beet, coba tulis beet. Kalau tidak ada beet ya buah naga boleh atau ubi ungu ya. Di blender atau di jus, campur dengan air lemon, jahe 1 ruas, 2 siung bawang putih, diminum pagi dan mau tidur. Itu setiap hari lakukan untuk perempuan dan laki-laki, nanti berat badan bisa turun berkilo-kilo insya Allah. Iya, itu. Iya. Ulangi kata Oma resepnya. Kenapa? Resepnya ulangi. Ulangi lagi. Tadi melayang-layang pikirannya nih mesti. Jadi kalau tidak buah naga atau beet, ya, atau ubi ungu, lalu dikasih 1 ruas jahe. 1 ruas jahe itu segini lah. Terus 2 siung bawang putih, bukan 2 gembol bawang putih loh ya, 2 siung yang ada mabuk-mabuk itu kakaknya. 2 siung bawang putih, 1 lagi apa? Air lemon. Itu nanti badannya bisa kecil, bagus, sehat. Ya, itu konsumsi itu untuk mengecilkan perut, karena di dalam perut yang bulat itu sudah patut diwaspadai. Ada apa di situ? Yaitu 7 penyakit. Salah satunya bisa jadi gula, bisa jadi macam-macam ya. Jadi perempuan pun sama. Mau mendapatkan suami yang solih? Mau. Asik ya. Jadi kalau harus program ya. Tidak hanya kalau mau program ini bagus sekali, karena apa? Tidak hanya butuh memperbaiki, ini organ juga tertolong dengan jus ini. Ini tidak hanya mengecilkan, tapi insya Allah menyehatkan. Karena kandungannya yang serba ungu tadi, sifatnya long life, sifatnya antioksidannya tinggi sekali. Ya, coba diminum pagi dan mau tidur. Ya. Jadi kalau kita punya masalah hebat, kita harus apa tadi? Kalau kita punya masalah hebat, kita harus apa? Setelah itu lakukan apa? Ya betul sekali, lakukan amalan yang di luar kebiasaan orang lain ya. Segalanya super itu. Andai kata tahajud, ya hari tahajud. Andai kata sedekah, ya hari sedekah ya. Itu harus dilakukan dan itu betul-betul happy fun banget. Ya, lakukan seperti itu, nanti suatu saat Allah menemukan satu titik di mana ternyata hidup itu nyaman sekali. Ingat satu hal lagi, mati kita tidak bawa apa-apa. Yang kita bawa apa sih? Amal soleh saja. Ada yang mau ditanyakan lagi ini perut-perut? Kalau butuh-butuh apa corona ini? Nah ini ada titipan dari Bang Gue soal corona ya. Saya terus terang ketika ada corona, bukan saya tidak takut, tapi ada satu hal di kepala saya. Saya selama ini mengalami hal yang luar biasa sekali. Semuanya karena Allah, lagi dan lagi hanya untuk Allah, kembali juga kepada Allah. Terus saya ngapain nakutin corona? Ya, kita malah sibuk ngurusi corona, kita jadi lupa bahwa kita lebih takut lagi kepada Allah, itu betul. Akhirnya kita selalu ingat Tuhan, kita lupakan wahan. Betul Bang Boy, apa tuh wahan coba? Iya, wahan itu jadi kita tuh seolah-olah lepas betul dari kehidupan ini, lepas betul dari segala sesuatu dari apa kehadiran Allah ya. Sekarang ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyain? Apa Mas? Kenapa Mas? Ada yang ditanyain? Ya, gak usah susah juga. Apa? Apa Mas? Udah, Mak. Sudah? Udah, iya. Ya.
Kalau sudah tidak ada ditanyakan lagi, saya ucapkan terima kasih sekali. Jadi kok kalau ini tadi mau bilang apa? Mau ngasih apa mas? Mas tuh bukan saya yang mau ngasih. Ini saya itu sudah mau yang minta. Dibagi nanti. Saya manusia. Awat 5, ikut 5. Oh gitu. Oh gitu. Baik. Oke, akun 5, infonya 5. Oke. Saya nggak bisa ngomong akun sama iPhone ya, karena takut salah, karena saya juga baru belajar agama juga. Makanya dari tadi saya ngomongnya saudara perempuan dan saudara laki-laki. Jadi makanya bahasanya saya pakai yang bahasa Indonesia aja, takut salah. Saya mengingatkan, ini Mas ini keren sekali. Mengatakan saya takut salah, mengatakan Iman dan Ahmad. Ini saya support luar biasa karena gini. Seringkali ini telinga saya sering mendengar begini. Ibu, saya tidak berani menjodohkan ini dan itu karena kenapa? Agamanya dia masih nol. Dia nol sekali agamanya. Mohon maaf pada semua yang hadir di sini ya. Baik yang mau jadi ustazah maupun yang jadi ustaz. Jangan pernah katakan sekali-kali kepada orang lain agamanya itu nol. Cari kalimat yang lebih bijaksana. Kalau kita menunjuk orang agama untuk nol, tunjuk diri sendiri kira-kira kayak apa sih? Kita kayak apa sih? Ada manusia sempurna? Tidak ada. Ya, ada manusia lepas salah? Tidak ada. Bang Boy bilang, saya ini gini-gini. Oh, saya gudangnya salah. Jangan salah. Saya gudangnya dosa. Setiap hari saya marah sama orang, nggak ada ampun-ampun saya kalau sudah marah. Itu dia. Kenapa jangan pernah sekali-kali. Andai kata, oh maaf, barangkali beliau belum mengenal Islam dengan baik, itu lebih bijak. Ya, karena saya sedih setiap saya ngisi, dia belum kondisinya masih nol. Astagfirullah. Andai kata kita pun lulusan jebolan dari mana ya sekolah agama, jangan pernah. Ya, hati manusia itu